Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial bagaimana cara menghidupkan Oppo Neo 7 dengan seri A33W seperti ini. A33W seperti ini. A33W ataupun pada intinya sama. Tombol on off-nya rusak, jebol seperti ini. Tapi kita masih bisa cas, jadi masih tampil di layar seperti ini. Tapi kita on kan masih tidak bisa karena on off-nya sudah rusak, hilang seperti ini. Jadi bagaimana cara menghidupkannya tanpa menggunakan tombol on off ini seperti itu. Jadi caranya mudah, cukup kita gunakan jarum saja seperti ini. Hanya menggunakan jarum ini saja handphone kita akan hidup, hanya menggunakan jarum. Jadi on off nya rusak, cukup menggunakan jarum ini handphone bisa hidup. Tapi untuk membangunkan layar bisa kita lakukan pengecasan seperti itu. Kalau dia pengecasan, dia tampil di layar. Ataupun juga misalnya pada saat melakukan panggilan, dia langsung tampil di layar seperti itu kalau misalnya layarnya terkunci seperti itu. Jadi cara ini cukup simple kalau misalnya dalam posisi darurat kita mau gunakan handphone selagi fleksibel on off nya masih kita pesan seperti itu. Untuk pemesanan ataupun pemasangan ini mudah sekali. Untuk on off nya, tombol luar kemudian tombol bagian dalam itu masih ada yang jual di online seperti itu. Nanti kita bagikan link pembeliannya. Tapi kalau untuk menghidupkan secara darurat untuk tipe Oppo apa saja itu mudah, cukup mudah kan seperti ini. Kemudian baterainya ini cukup mudah, jadi kalau misalnya sudah hidup, jangan biarkan handphone kita dalam keadaan baterai kosong. Jadi jangan sampai dia mati kehabisan baterai. Jadi sudah 25% langsung dicas seperti itu. Kalau dia sampai mati, untuk menghidupkan kita harus kembali lagi cara seperti ini. Jadi kita harus bongkar seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya mudah, kita lepas dulu untuk back covernya seperti ini. Kemudian baut-baut ini sudah kita harus lepas. Kemudian SIM 1, SIM 2, memory card sudah kita lepas. Selanjutnya kita bisa angkat seperti ini. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa di on kan, mungkin karena fleksibelnya rusak, misalnya kita mau ganti tapi belum ada, tapi kita darurat saja mau menghidupkannya, bagaimana seperti itu. Jadi caranya cukup mudah, kita lepas saja seperti ini. Kemudian kita perhatikan di sini ada titik satu. Nah, ini titik satu ini bekas sudah kita solder. Nah, ini titik inilah yang kita gunakan untuk sebagai jalur powernya ataupun jalur untuk menghidupkannya titiknya. Kalau ini kelihatan lah teman-teman ya. Kalau misalnya handphone teman-teman pasti kelihatan kalau misalnya seperti ini. Nah, ini titik inilah yang kita harus groundkan ke plat ini, bisa ke plat ini bisa, ataupun ke sini juga bisa. Yang kuning ini ke plat ini saja, nih cukup aman. Ataupun plat ini juga bisa. Ini caranya jalur power ini kita groundkan ke sini, jadi kita tempelkan saja seperti itu. Ataupun juga misalnya kita mau menghidupkannya tidak menggunakan casan, kita solder saja di sini satu, tarik kabel solder satu di sini, kita keluarin, kemudian di ground ini bisa ambil dari sini, boleh kita solder satu ke ground. Jadi sebagai saklarnya nanti kita hubungkan saja menggunakan kabel. Nah, kabelnya bisa gunakan bekas kabel casan saja yang kecil seperti itu. Jadi pada saat mau hidupkan tinggal disentuhkan saja kabelnya seperti itu. Jadi itu cukup mudah juga, tapi kita harus punya solder. Tapi kalau misalnya hanya untuk sekedar menghidupkan saja, mungkin ada data yang penting mau kita ambil, selagi on off nya masih kita beli, bisa di shortkan saja seperti ini. Caranya, di baterai harus posisi berisi sudah penuh, kemudian terpasang. Nah, seperti ini. Jadi satu ground, kita groundkan satu, kemudian yang ujung satunya kita sentuhkan ke titik ini. Nah, ini langsung hidup, handphone langsung bergetar seperti ini. Jadi cara ini cukup manjur. Handphone teman-teman pasti hidup selagi switch ataupun fleksibel on off nya masih dibeli. Jadi kita beli hidupkan menggunakan alat seperti ini saja. Jadi alat seperti ini sudah bisa menghidupkan handphone kita tanpa on off yang jebol seperti ini. Asal dia masih hidup, kita cas masih bisa seperti ini.
Ini untuk darurat bisa kita lakukan, tapi sebaiknya teman-teman bisa ganti saja on off dan fleksibelnya. Nah, itu untuk penggantian cukup mudah, tinggal teman-teman bisa buka saja di sini, baterai dilepas, ini dilepas semua, ini dilepas, kemudian di sini fleksibel, layar sentuh juga dilepas, bisa kita angkat, kemudian kita tempelkan saja fleksibelnya seperti itu. Sama untuk fleksibel on off juga seperti itu, kita tempelkan saja. Ataupun juga untuk tipe-tipe Oppo yang lain ada mode soket juga seperti itu, sama. Sama, kalau misalnya tidak tahu pin jalur power ini bisa ambil dari bagian bawah. Di sini ada fleksibelnya juga seperti itu. Di bagian bawah ada konektor juga, semacam plat kawat seperti ini, ya. Nah, plat kawat seperti ini dia ada dua juga nih, ada penghubung ke fleksibel, jadi tinggal sentuhkan dua buahnya saja, kita shortkan saja seperti itu. Nah, ini langsung hidup. Setelah hidup, kita tutup kembali seperti ini. Nah, kita tutup, kita ikat semua. Tapi kalau misalnya tidak kita gunakan kabel sebagai jalur power, kita harus membangunkan menggunakan cas, ataupun juga misalnya kita bangunkan menggunakan aplikasi, kita download aplikasi untuk sentuh layar seperti itu. Jadi kalau layarnya disentuh sekian kali, 2 kali misalnya, dia langsung bangun sendiri seperti itu. Ataupun juga bisa kita cas untuk membangunkan, ataupun juga misalnya pada saat ada orang menelpon, bisa kita langsung geser saja seperti itu, tidak perlu dibangunkan lagi, sudah bangun karena orang yang melakukan panggilan seperti itu. Nah, untuk cara yang seperti ini tidak kita gunakan kabel, hanya menggunakan ini saja, itu baterai jangan sampai kehabisan. Jadi baterai tidak perlu habis, jangan sampai kehabisan, jangan sampai mati handphonenya seperti itu. Jadi kalau mati harus kita lakukan cara seperti awal tadi, kita bongkar kemudian kita sentuhkan lagi seperti itu. Saya kira ini saja untuk tiap-tiap handphone itu hampir sama. Nah, ini terkhusus untuk HP Oppo seperti itu. Jadi kalau untuk HP lain biasanya ada Vivo, Xiaomi, ada pin out Samsung seperti ada PWR, K-Power, seperti switch, seperti tulisan di PCB, tapi kalau ini tidak ada. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk melakukan menghidupkan handphone Oppo tanpa menggunakan jalur power seperti itu. Kalau misalnya rusak darurat seperti ini bisa kita lakukan. Kalau misalnya berguna bisa di like saja, ataupun juga misalnya untuk teman-teman yang lain bisa di share saja, ataupun juga misalnya ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar, nanti bisa kita langsung jawab, ataupun juga misalnya kita jawab menggunakan video yang akan datang seperti itu. Ataupun juga misalnya pengen video yang kita upload setiap hari, teman-teman bisa mengetahuinya, bisa di subscribe saja, kemudian aktifkan tombol loncengnya, karena subscribe tersebut bermanfaat sekali sebagai konten kreator YouTube seperti kita saat ini. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.